waras. Orang yang cukup waras menggunakan pria 67 tahun walaupun ganteng ya, sebagai brand ambassador beauty, skincare, kosmetik, rumah cantik. Di mana di dunia ini ada pria 67 tahun yang sebentar lagi akan menjadi kakek, menjadi brand ambassador itu ya. Nah, itu satu. Harusnya saya juga kasihan sebenarnya dengan penasihat hukum pihak sana yang mengatakan itu tanpa ngecek. Mungkin kalau dilihat MOU-nya sebentar, perjanjiannya sebentar, dia akan tahu ya bahwa itu tidak benar, atau mungkin malu mengatakan itu. Sebelum ke publik lah harusnya dicek dulu. Kedua, ini saya tidak bicarakan mereka ya. Iming-iming, janji-janji. Oke, iming-iming itu hanya bisa kita berikan kepada orang yang kurang, yang pengetahuannya rendah. Anak-anak kita bisa iming-iming. Sebenarnya kata iming-iming, sekali lagi saya tidak menunjuk ke siapapun ya. Kata-kata iming-iming itu sebenarnya adalah perendahan diri kepada yang mengatakannya sendiri. Kalau dia berhasil diiming-iming, itu berarti dia merendahkan dirinya sendiri. Sedangkan saya tahu mereka ini berpendidikan, tidak mungkin bisa diiming-iming. Jadi gunakanlah alasan yang lain, jangan yang itu, karena itu merendahkan diri mereka. Nah, perjanjian Pak, namanya perjanjian kan kita berjanji, lalu dituangkanlah ke dalam sebuah perjanjian yang ditandatangani bersama. Itulah perjanjian. Kalau tidak ada tertulis pada perjanjian yang ditandatangani bersama, berarti itu bukan masuk dalam perjanjian. Bagaimana mungkin hal yang tidak ada dalam perjanjian ditanyakan, dimintakan, katanya begini, katanya begitu. Nah, jadi ini contohnya gini deh. Umpamanya ada seorang kontraktor ya, khususnya terkait tuduhan-tuduhan yang sudah beredar luas nih di masyarakat. Tadi Bu Lina sudah menguraikan ceritanya dari awal sampai dengan hari ini, Bu ya. Yang pasti satu poinnya adalah bahwa Pak Mario Teguh tidak pernah menandatangani perjanjian atau dokumen apapun terkait dengan Bapak SIP ya, atau Ibu S itu. Jadi itu perlu saya tekankan. Pak Mario Teguh tidak pernah menandatangani dokumen apapun terkait dengan perjanjian kerjasama dan lain sebagainya dengan pihak sana. Dan faktanya adalah karena mereka bekerja samanya dengan Ibu Lina, justru Pak Mario Teguh membantu mengedukasi. Tapi ketika di pertengahan jalan, narasi awal yang dibangun oleh mereka terkait produk tersebut adalah salah satunya adalah 100% berasal dari negeri Sakura atau Jepang. Ternyata faktanya tidak seperti itu. Bukan kita menafikan produk-produk yang ada di dalam negeri, tidak, tapi berarti mereka sudah melakukan, diduga melakukan pembohongan publik. Nah, disitulah Pak Mario Teguh yang tidak berkenan, makanya sempat menegur mereka untuk menghentikan seluruh aktivitas terkait dengan penjualan dan lain sebagainya terhadap produk itu, ya. Kemudian yang kedua tadi juga udah disinggung sama Bu Lina bahwa Pak Mario Teguh ini bukan merupakan brand ambassador terkait dengan produk K-Beauty milik mereka. Jadi makanya kemarin sempat saya bicara sama media, kalau seseorang itu menjadi brand ambassador, ya kan, biasanya kan ada satu produk, wah ini brand ambassadornya artis ini atau public figure ini, sudah pasti ada dokumen yang dipegang. Apakah itu perjanjian atau penunjukan dari
sekali. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat pemberitaan atau narasi yang dihadirkan atau dikeluarkan oleh mereka itu selalu berubah-ubah, selalu berubah-ubah. Yang tadi dari awalnya diduga Pak Maruli Teguh melakukan penipuan 5 miliar, habis itu timbul lagi narasi dari mereka turun lagi jadi 2 miliar, kemudian muncul lagi pemberitaan dengan bersumber narasi dari mereka bahwa Pak Maruli Teguh ini brand ambasadornya produknya mereka, habis itu diralat lagi sama mereka kalau Pak Maruli Teguh bukan merupakan brand ambasador mereka, ini mau buat drama apa lagi. Nah, saya melihat Pak Maruli Teguh ini juga Bu Lina, saya melihat luar biasa sabarnya, bisa menahan diri untuk tidak langsung reaktif menghadapi tudingan-tudingan atau fitnah-fitnah yang tendensius dilancarkan kepada mereka. Bisa menahan diri. Berimbang. Bapak dan Ibu harus mengungkapkan fakta yang sebenar-benarnya supaya tabir ini bisa terbuka, bukan asumsi. Kalau bicara hukum tidak boleh bicara asumsi. Nah, selain itu makanya saya bilang juga biarkan proses hukum berjalan, ya kan? Siapapun warga negara di Republik ini memiliki hak untuk melakukan upaya hukum. Dan jauh sebelum gembar-gembor masalah ini beredar di publik, baik di media, di sosmed dan lain sebagainya, itu tadi Bu Lina sudah terangkan bahwa justru Ibu Lina sudah menggugat perbuatan melawan hukum terlebih dahulu terhadap mereka jauh sebelum rame-ramenya pemberitaan ini di media. Nah, silakan kalau mereka merasa tidak bersalah atau apapun itu narasi mereka, silakan. Kita sedang mempergunakan instrumen hukum untuk menerangkan fakta dan nanti biar berjalan aja. Jadi fakta-fakta biar ditemukan seperjalanan, meskipun kami sudah siap dengan begitu banyaknya fakta yang bisa mematahkan atau mendegradasi pernyataan-pernyataan dari mereka. Mungkin itu aja dulu ya, rekan-rekan sekalian. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Widada sebagai host. Baik, terima kasih Pak Ibu Lina dan kami Bapak yang telah memberikan fakta-fakta yang konkret, karena itu memang ada dalam proses baik itu dalam perjanjian maupun juga dalam aktivitas sehari-hari, mungkin soal pertemuan, termasuk juga istilahnya pertemuan-pertemuan dan juga mungkin chatting-chatting segala macam. Pada sesi ini kami